Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are in good condition to join me in this video from the beginning until the end, because today we are going to learn about the third conditional sentences. Ya, di minggu lalu, di Rabu hari kemarin, kita udah belajar tentang conditional sentences juga, tapi kita belajarnya cuma yang zero, first, sama second. Nah, untuk hari ini kita bakal belajar tentang yang third conditional sentences. Karena di minggu lalu saya cuma jelasin sekilas saja. Nah, sekarang saya bakal jelasin lebih lanjut lagi. Okay. Before we go to the material, let's pray together first. Begin. Okay, Amin, finish. Thank you. Okay, everyone. We have to know that we are in this pandemic of COVID-19. So for all of you, if you wanna go outside, please do the 3M, okay? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Don't forget to do that. Okay, now I will explain a little bit again about the zero, first, and second conditional sentences in the simplest way. So, conditional sentence in bahasa, conditional sentence called as kalimat pengandaian. The sentence haven't happened because we still suppose or wish the moment will be happen. There are three types of conditional sentences that have different conditions. Actually, four types. The first is zero, first, second, and third. So there are four types of conditional sentences. Ya, jadi conditional sentences itu bisa diartikan menjadi kalimat pengandaian. Nah, si kalimat ini tuh belum terjadi, soalnya kita masih berharap kalimat itu tuh bakal terjadi. Makanya disebut kalimat pengandaian. Nah, ada 4 conditional sentence. Yang pertama zero, terus first, second, and third conditional sentences. Minggu lalu kita udah belajar yang zero, first, and second. Nah, hari ini kita bakal explore lebih lagi tentang yang third conditional. Tapi sebelum ke third conditional sentences, saya bakal ulangi sedikit aja yang zero, first, and second. Okay, now let's move to zero conditional. Zero conditional itu bisa diartikan menjadi kalimat pengandaian yang si pengandaiannya itu 100% bakal terjadi. 100% bakal terjadi. Oke, contohnya kalian bisa lihat di bawah nih. Astronomers watch the sky if the sky is clear. Jadi emang udah pasti ya, astronomer itu bisa ngelihat langit kalau langitnya bersih. Kalau nggak bersih ya gimana mereka bisa ngelihat langit, kayak gitu. Nah, I feel sick if I eat spicy food. Ini sesuatu yang pasti terjadi. Saya ngerasa sakit kalau misalnya saya makan makanan pedas. Ya setidaknya sakit perut gitu. If you don't study, you get stupid. Ini juga pasti terjadi. Kalau kamu nggak belajar, ya bakal bodoh. Kayak gitu kurang lebih. Nah, sekarang yang first conditional. Untuk first conditional sentence, itu conditional sentence yang pengandaiannya itu cuma 75% bakal terjadi. Jadi ada kemungkinan 25% gak bakal terjadi. Nah, contohnya di bawah sini. If you don't go outside, you won't see the comet. Kalau kamu gak keluar, kamu gak bakal lihat komet. Tapi ada kemungkinan kometnya juga gak bakal kelihatan meskipun kamu keluar. Kayak gitu. Nah, yang kedua, I will buy a telescope unless it costs too much. Yang ketiga, if you want to see comet, check online. Yang ketiga juga nih, kalau kamu pengen lihat komet, ya cek online, lihat di Google misalnya. Tapi kamu belum tentu juga bisa nemuin itu dengan cepat di online. Jadi ada 25% kemungkinan tidak terjadi. Dan 75% kemungkinannya bakal terjadi. Okay, let's move to second conditional. Untuk second conditional, itu for imaginary situations yang kemungkinan terjadinya itu 25-50%. Kemungkinan terjadinya untuk second conditional itu 25-50%. Ya, jadi kemungkinan terjadinya sedikit lebih kecil dibanding yang first. Oke, contohnya bisa kalian lihat di bawah. If I won the lottery, I'd buy a ticket to Mars. Kalau aku menang lotre, aku bakal pergi ke Mars. Ya bisa pergi ke Mars, tapi kemungkinannya kan kecil, kayak gitu. Jadi bisa sih si I ini pergi ke Mars, tapi kemungkinannya tuh cuma sekitar 25% lah, karena kecil. Untuk yang kedua nih, I wouldn't wait any longer if I were you. Aku nggak
bakal nunggu lebih lama lagi kalau aku jadi kamu. Tapi kan si aku ini bukan kamu. Jadi kemungkinannya berbeda antara si aku dan si kamu ini. Tingkat kesabarannya berbeda. Makanya ini masuk ke second conditional. Oke, kita kemarin udah bahas yang 3 ini, zero, first, and second conditional sentences. Saya ulangi kembali, kalau yang zero conditional sentences, itu yang kemungkinannya pasti 100% terjadi dengan rumus seperti ini, menggunakan present simple. Untuk yang first conditional, ini yang kemungkinan terjadinya sekitar 75%. 50% sampai 75% lah, dengan rumus seperti ini. Dan untuk yang second conditional, itu yang kemungkinan terjadinya 25-50% dengan rumus seperti ini. Nah, now we are going to learn about the third conditional sentence. What is third conditional sentence? Nah, jadi third conditional sentence itu for unreal situation in the past. Untuk menjelaskan situasi yang 100% tidak terjadi sama sekali di masa lalu. Kebalikan dari zero conditional sentence, kalau zero conditional sentence itu pasti bakal terjadi 100%, kalau third conditional sentence itu 100% tidak bakal terjadi. Oh ya, by the way, ini ada di page 62, buat yang udah punya bukunya silahkan untuk dibuka. Oke? Nah, untuk third conditional sentence itu menggunakan rumus seperti ini. If plus past perfect, would have plus verb 3 atau past participle. Nah, buat yang belum tahu atau mungkin lupa, apa sih past perfect tuh? Rumus yang menjelaskan bahwa kejadian itu sudah terjadi atau sudah selesai dengan sempurna di masa lalu. Jadi tidak ada hubungannya lagi dengan masa sekarang. Jadi kejadian yang dimulai di masa lalu dan udah beres dengan sempurna di masa lalu. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya bisa kalian lihat di bawah. Ini untuk yang positif. Subject plus had plus verb 3 plus object. Untuk yang negatif dan interrogatif tinggal kalian balik aja, kalian udah pada ngerti. Nah, untuk yang past perfect ini menggunakan had, tidak ada perbedaan untuk subjeknya. Jadi mau subjeknya he, she, it atau are you with they tetap menggunakan had. Karena had ini seolah pastnya dari have atau has. Makanya ini selalu pakai had dari rumusnya seperti itu. Oke, untuk contohnya, yang pertama, the experiment would have ended if the lander had broken. Nah, si eksperimen ini bakal selesai kalau misalnya si lander itu rusak. Tapi kan pada sebenarnya ini kan nggak rusak si landernya tuh. Makanya ini masuk ke third conditional. Karena si landernya nggak rusak, jadi eksperimennya bakal beres. Kayak gitu. Nah, ini dibikin passive voice, makanya if-nya ada di tengah. Berbeda dengan rumus if-nya ada di awal. Nah, biar nggak bingung, untuk yang contoh kedua dan ketiga, saya simpan if-nya di depan. If I had not sick, I would have gone to your party. Kalau aku nggak sakit, aku bakal pergi ke party. Tapi pada nyatanya aku nggak pergi karena aku lagi sakit, makanya aku nggak pergi ke party. Kayak gitu. Karena aku sakit, makanya 100% aku nggak pergi ke party. Kayak gitu. Nah, untuk contoh yang ketiga, if Udin had not learned, he would pass the exam. Kalau si Udin nggak belajar, dia bakal lolos ujian. Tapi pada nyatanya si Udin ini nggak lolos ujian karena si Udin ini nggak belajar. Kayak gitu. Jadi diulangi kembali, third conditional sentence itu untuk menjelaskan sesuatu yang 100% nggak bakal terjadi. Itu menggunakan rumus past perfect, rumusnya ada di bawah. If plus past perfect, would have plus verb 3 atau past participle. Contohnya bisa kalian lihat di bawah. Untuk contoh pertama ini menggunakan passive voice, makanya if-nya ada di tengah. Untuk contoh kedua yang ketiga ini menggunakan active voice, makanya if-nya ada di depan. Biar gak bingung, saya jelasin lagi. If I had not sick, I would have gone to your party. Kalau aku nggak sakit, aku bakal pergi ke pesta kamu. Tapi pada nyatanya aku nggak pergi karena aku lagi sakit. Kayak gitu. Untuk contoh yang ketiga, if Udin had not learned, he would pass the exam.
Tapi pada kenyataannya, Udin didn't pass the exam karena si Udin ini nggak belajar. Kayak gitu. I hope all of you are understand about the material. Semoga kalian ngerti materinya ya. Buat yang belum mengerti, silahkan untuk diulang lagi videonya. Buat yang sudah mengerti, silahkan untuk dilanjut untuk mengerjakan tugas. I want you to write all of the material and please make 4 sentences. Saya pengen kalian membuat 4 kalimat, 2 kalimat positif, 2 kalimat negatif. 2 kalimat positif menggunakan third conditional, lalu si 2 kalimat tadi dirubah menjadi negatif, jadi total ada 4 kalimat. Silahkan ditulis di buku kalian masing-masing, materinya beserta tugasnya. Saya tunggu tugasnya sampai hari ini ya. Saya tunggu tugasnya sampai hari ini. Okay, thank you for all of you who have watched this material and also this video. I hope all of you are understand about this, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.